Oke, yang baru datang langsung ke depan, ya. Yang baru datang langsung ke depan. Oke, yang baru datang langsung menempati kursi depan. Yang ada di luar untuk segera masuk. Ya. Ya, silakan. Desi yang depan, yang baru datang ke depan. Ya, baru datang ke depan. Yang baru datang ke depan. Oke. Ya. Silakan Pak Gun. Mas. Mas. Oh, sudah. Dimulai dengan doa. Ada doa. Oh, berarti mari kita buka dengan doa merupakan masing-masing doa di nanti sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Heru Purnomo STMT sebagai Junior Expert Sistem Distribusi PT PLN Persero. Yang kami hormati, Kepala Departemen Teknik Biosistem, Bapak Dr. Ahmad Adi Sulianto, STPMT Magister of Engineering, Ketua Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Ibu Rini Yulianingsih, STPMT, PhD beserta jajarannya yang diwakili oleh Ketua Pelaksana Program 3-in-1, Bapak Darmanto, STMT, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Mengawali acara hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara program 3-in-1 kuliah tamu bersama praktisi mengenai agrikultura, electricity, and energy. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Sidki Kaspil Hilmi selaku MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Untuk susunan pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Gunomo Joyowasito MS selaku Koordinator Pengampu Mata Kuliah Energi Listrik Pertanian. Kepada Bapak Dr. Insinyur Gunomo Joyowasito MS, kami persilahkan. Terima kasih. Orang usah dikeploki bendino ketemu. Nanti tepuk tangan yang banyak, yang rame itu kalau pas ini Pak Heru Purnomo ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Heru Purnomo, STMT. Ternyata Pak Heru Purnomo itu bukan orang lain karena beliau ini adalah alumni teknik sini. Teknik elektro di Brawijaya. Beliau ini adalah satu angkatan dengan Pak Darmanto, saya kira ya. Oke. Ini saya sampaikan terima kasih dan alhamdulillah
Pak Heru Purnomo sudah berkenan untuk hadir di sini memberikan ilmunya untuk kamu, ya, yang berkaitan dengan masalah perencanaan sistem distribusi tenaga listrik. Nah ini tukang setrum tenan, kowe ini pengen disetrum Pak Hari ya monggo Rene ya. Oke. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Allah bimbinganku dhewe kok lali. Pak Eka sama Pak Sigit, Pak Sigit ini bimbingan saya, juga Mas siapa yang sebagai Pak Agung ya, yang telah mempersiapkan segalanya, juga Pak Bagas yang sebagai tukang foto. Oke, Pak. Oke, saya kira itu sambutan saya. Di samping itu juga saya mohon maaf karena Pak Adi tidak bisa hadir karena ada halangan ya. Entah saya kurang tahu. Saya sebetulnya datang ke sini itu keinginan saya itu mau ikut kuliah ini terus ditodong oleh Pak Darmanto untuk memberikan sedikit sambutan gitu. Saya kira itu Pak Heru, dan kami mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dengan Pak Heru. Kami persilahkan untuk selanjutnya sepenuhnya untuk Pak Heru. Monggo. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Heru Purnomo STMT sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Heru Purnomo STMT kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin di depan aja ya untuk memudahkan. Pak Darmanto, ngapunten, kalau ada papan flip chart atau spidol kalau ada ya, untuk memudahkan. Kalau nanti dalam diskusi ini ada yang tanya jawab, jadi mungkin nanti kita sepakati aja, artinya ketika nanti ada yang kurang jelas langsung ditanyakan aja biar enggak khawatir lupa. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi ya, best practice terkait perencanaan sistem distribusi tenaga listrik. Jadi dalam 3 kali pertemuan ini saya akan menjelaskan secara basic atau dasar terkait distribusi tenaga listrik. Mungkin untuk pertemuan yang kedua atau besok itu lebih ke arah bagaimana sih pemanfaatan listrik dalam ini, semacam kayak pembangkit listrik tenaga biomas, dalam hal ini mungkin wood pellet ya, energi terbarukan apa yang bisa dikembangkan di Indonesia, terus ke depannya akan seperti apa. Kemudian nanti pertemuan ketiga juga mungkin membahas terkait pemanfaatan listrik dalam bidang pertanian. Jadi yang sudah dilakukan teknologi sederhana tapi sangat bermanfaat buat petani. Apa saja yang sudah dilakukan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya dalam bidang kelistrikan, memanfaatkan teknologi kelistrikan. Ya, nama saya Heru Purnomo. Saya lahir di Jakarta 4 Januari 1982. Terus jabatan sekarang saya ini adalah Junior Expert Sistem Distribusi. Bisa langsung aja Mas. Ini personal data saya. Jadi saya kuliah di Teknik
elektro tahun 2001. Kemudian tahun 2006 saya lulus di bulan Juni ya, di bulan Juni atau Juli. Saya di bulan November pertama kali kerja di perusahaan namanya Aplikanusa Lintas Arta. Mungkin ada yang pernah dengar Aplikanusa Lintas Arta? Belum pernah dengar ya? Kalau ATM Bersama tahu? Ya, ATM Bersama itu adalah ini anak perusahaannya si Aplikanusa Lintas Arta. Jadi dia dulunya adalah BUMN, di bawahnya Telkomsel. Aplikanusa Lintas Arta ini adalah anak perusahaannya Indosat. Seperti itu. Jadi bergerak di bidang komunikasi data. Jadi background saya awalnya adalah di komunikasi data. Kemudian tahun 2009-2010 saya bekerja di Huawei. Huawei pernah dengar ya? Dia, tapi tidak hanya produk HP. Jadi teman-teman kalau mau tahu Huawei itu tidak hanya produk HP. Jadi kayak BTS itu, BTS dan lain-lain itu juga Huawei. Huawei yang buat. Jadi saat itu yang terkenal adalah Ericsson, Siemens, Nokia. Mungkin teman-teman tahu itu adalah sebuah produk HP. Padahal si perusahaan itu tidak hanya memproduksi HP, tapi mulai dari BTS-nya, perangkatnya, semuanya itu juga dia yang memproduksi. Seperti itu. Mohon izin, mungkin kalau buat Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat asar, saya persilakan. Khawatir nanti waktu kuliah tamunya sampai menjelang maghrib saya berdosa. Jadi silakan saja yang belum sholat dan beragama muslim silakan untuk sholat. Kemudian tahun 2009 saya pertama kali masuk PLN di Jambi. Di Jambi kurang lebih 9 bulan. Kemudian saya ditempatkan di 2010 saya ditempatkan di Bengkulu. Di Bengkulu kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya di Palembang tahun 2012 saya dipercaya untuk menjadi manajer rayon di Bengkulu Utara. Jadi dia perbatasan antara Padang dengan Bengkulu, paling utara. Seperti itu. Nah, ke tahun 2016 itu alhamdulillah saya sempat dimutasi di PLN area Malang. Di PLN area Malang. Nah, memanfaatkan kondisi itu saya sekalian ngambil S2 di Elektro Brawijaya. Jadi S1 saya di Elektro, S2 saya juga di Elektro Pak, di Brawijaya juga gitu. Oke, monggo Pak. Nah, kemudian setelah 3 tahun saya diminta lagi menjadi manajer ULP di Pasuruan, tepatnya di Gondang Wetan. Di Gondang Wetan hampir kurang lebih 2 tahun kurang. Kemudian di tahun 2021 ada semacam job posting ya. Ada 2 pilihan, yaitu memilih jalur kepakaran atau struktural. Saya memilih jalur kepakaran. Jadi ada sekitar mungkin berapa ya, 500 atau 1000 orang mendaftar, kepilih 16 orang untuk posisi kepakaran, salah satunya saya, seperti itu. Nah, kepakaran saya yaitu di sistem distribusi. Jadi mulai dari keluarannya itu, kalau pernah dengar namanya kubikel, SKTM, saluran kabel udara tegangan menengah, terus SUTM, saluran udara tegangan menengah, kemudian trafonya trafo distribusi, seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi saya mendalami di konstruksi distribusi. Jadi kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan,
Terus itu banyak sekali konstruksi distribusi dan itu punya penyebutan dan penamaan masing-masing. Kemudian setiap tahunnya dia akan sesuai dengan perkembangan, dia akan mengikuti perkembangan zaman. Bisa jadi konstruksi hari ini ada 12, besok nambah mengikuti kondisinya, seperti itu. Kemudian kemarin di awal tahun alhamdulillah dikasih kesempatan sama perusahaan dikuliahkan di Jogja di UGM untuk profesi insinyur. Dari sini sebelum dimulai ada yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan, saya persilakan. Enggak ada ya. Saya lanjut. Tak bisa juga, Pak. Ya, yang perlu dipahami adalah ketika kita di dalam dunia industri atau di perusahaan, kita harus mengenal yang namanya siklus hidup aset. Bahwa ketika aset pertama kali kita mau rencanakan, maka kita harus berpikir bahwa aset itu mulai direncanakan sampai dia nanti disposal, artinya sudah tidak digunakan lagi. Artinya apa? Ketika teman-teman merencanakan sebuah produk, dalam hal ini kalau di saya adalah saya mau merencanakan jaringan listrik. Maka ketika kita merencanakan, kita harus berpikir apakah nanti dalam perencanaan ini sisi pemeliharaannya mudah apa tidak, sulit atau gampang. Jadi jangan sampai kita bisa merencanakan tapi begitu pemeliharaan itu kesulitan. Gitu. Begitu kita mau memelihara kesulitan. Nah itu perlu kita pertimbangkan. Dalam hal ini contoh ya, Indonesia itu negaranya adalah negara kepulauan, di mana ada beberapa tempat yang lokasinya itu terisolir baik oleh laut maupun oleh sungai. Jadi mungkin teman-teman tahu ada sebuah tempat yang untuk menuju ke sana harus melewati sungai. Nah, itu kita bisa berpikir bahwa kita bisa merencanakan jaringan listriknya lewat kabel bawah, Pak. Bisa. Tapi perlu dilihat di sungai itu ada populasinya apa saja gitu. Jadi kalau kita di Sumatera itu saya pernah survei di sana, kabel sungai saat pemasangannya dia menggunakan penyelam sehingga ketika nanti kabel itu terjadi kerusakan atau breakdown yang disebabkan oleh banyak hal ya, misalnya kena jangkar, itu sisi pemeliharaannya masih bisa. Tapi berbeda ketika teman-teman di Kalimantan. Gitu. Di Kalimantan itu ternyata di sana banyak buaya. Nah kan siapa yang mau masang? Siapa yang berani masang? Seperti itu. Sehingga ada pendekatan-pendekatan yang bagaimana ketika kita merencanakan di kemudian harinya ketika ada kejadian atau kerusakan mudah untuk pemeliharaannya. Satu itu. Kedua juga misal di daerah yang tebing. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke arah Bromo ya, itu kan lika-liku ya. Nah itu juga jadi kalau jaringan listrik itu secara normalnya jarak SUTM ya, jarak yang kabel 3 itu kurang lebih itu 50 meter jarak antar tiangnya. Tapi begitu tebing maka dia dengan kondisi jalan yang berliku, ketika kita menarik dengan GPS bisa jadi jarak antar tiang ini lebih dari 50 meter. Jadi saat saya di Pasuruan kebetulan
di daerah Bromo ini wilayah kerja saya, itu kami menemui kesulitan adalah jarak antar tiang, jaraknya itu 400 meter. Gitu. Sehingga kita harus memiliki konstruksi khusus di mana ketika ini ditarik, dia tiang ini tidak roboh. Gitu. Tidak roboh. Jadi perlu bantuan teman-teman dari sipil untuk menghitung berapa sih kekuatannya, berapa dekanewton. Jadi kalau di kita ada fisika dasar ya, F sama dengan M kali G, massa kali gravitasi, nanti ketemu. Nah, di sini panjang jaringannya berapa, nanti kelihatan. Nah, itu ada beberapa kondisi-kondisi khusus yang kita tidak bisa seperti biasa merencanakan jaringan listriknya, sehingga si perencana harus berkoordinasi juga dengan teman-teman operasional dalam hal ini di sisi pemeliharaan. Ketika ini saya operasikan, kesulitan enggak dalam hal pemeliharaan, seperti itu. Jadi ketika kita merencanakan, ini ada engineering design, maka dia merencanakan bagaimana ketika didesain tidak kesulitan di kemudian hari. Nah, kemudian nanti setelah itu ada namanya procurement ya, artinya bahwa pekerjaan ini ditenderkan, sehingga apa? Dalam hal kita mendesain, ini kita harus membuat gambar yang sejelas-jelasnya. Kebutuhannya berapa dalam 1 kilo itu jaringan listriknya itu konstruksinya apa saja gitu. Jadi kalau konstruksi listrik itu paling gampangnya adalah ada namanya 1 konstruksi tiang awal. Ya. Jadi dari gardu induk, kalau gardu induk itu mungkin teman-teman melihat ada di Sengkaling, ada di Belimbing. Contohnya, jadi dia ada trafo besar kapasitasnya antara 30 MVA sampai 60 MVA. Nah, itu bisa untuk melistriki 1 Brawijaya. 1 Brawijaya itu kurang lebih, kemarin kalau tidak salah, dia setara jumlah trafonya ya. 1 Brawijaya itu setara dengan di Ngantang Pak. Ngantang itu kalau di total 1 Brawijaya, gitu Pak. Jadi Brawijaya ini terkait konsumsi listriknya besar banget. Gitu. Nah, setelah kita sudah, maka ada proses konstruksi. Nah, di konstruksi ini sisi pentingnya adalah si pengawas. Pengawas pekerjaan itu harus mengerti dan tahu material apa yang dipasang. Jadi jangan sampai pengawas begitu datang ke lapangan dia hanya disodori, Pak, ini sudah selesai pekerjaan kita. Mereka hanya tanda tangan. Kenapa? Karena masing-masing konstruksi itu punya material yang berbeda-beda. Jadi kalau kita kondisi jaringan jalan itu lurus saja, ini bisa jadi di awal ini konstruksi tiang awal, kemudian ini konstruksi tiang lurus. Nah, berbeda kalau dengan ini, ini konstruksi tiang sudut di sini. Jadi ketika dia jalannya berkelok dengan lurus, itu materialnya berbeda, rupiahnya juga berbeda. Sehingga teman-teman harus hati-hati ketika menjadi pengawas pekerjaan, harus hati-hati pastikan bahwa material yang terpasang sama dengan material yang dikontrak. Gitu. Seperti itu. Ya, ini sangat penting karena sangat krusial. Jadi saya 3 tahun itu di Malang
Dulu kebetulan merencanakan jaringan listrik seluruh perumahan di Malang, Pak. Jadi hafal. Mulai dari yang udara sampai kabel tanah. Jadi yang kabel tanah seperti di Grand Orchid, di Grand Permata Jingga. Jadi kalau bisa dibilang sebelum perumahan itu jadi, saya sudah tahu set plan-nya, Pak. Jumlah rumahnya itu direncanakan berapa. Kayak gitu. Nah, itu akan mempengaruhi berapa konstruksi yang kita bangun. Jadi set plan pun akan berpengaruh. Kayak gitu. Kemudian commissioning ini memastikan bahwa ketika ini konstruksi sudah dilakukan, kita coba itu tidak ada kendala. Artinya apa? Kita coba jaringan masuk terus tidak ada material yang rusak, karena dalam perjalanan bisa jadi ketika pemasangan ada yang terjatuh tapi tidak diberitahu, sehingga begitu dicoba terdapat kebocoran arus listrik sehingga sebentar-sebentar mati, sehingga perlu yang namanya commissioning. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, poin di 6 adalah operation and maintenance. Bagaimana dia dioperasikan dan bagaimana dia di maintenance. Jangan sampai ketika dioperasikan dan di maintenance ada kesulitan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kan kalau teman-teman ketika ada gangguan listrik sudah tidak perlu datang ke kantor PLN. Dalam hal ini misalnya ke Dinoyo. Cukup bisa telepon 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi secara pelan-pelan kita juga memperbaiki terkait kualitas pelayanan kita. Seperti itu. Dan terakhir adalah disposal. Disposal ini adalah ketika aset atau jaringan listrik yang kita bangun ini secara pemeliharaan, secara maintenance itu biayanya sudah besar. Sudah tidak ekonomis lagi. Sudah tidak ekonomis sehingga ini perlu di disposal atau perlu diganti. Kenapa? Karena ini semua ini kan barang ini buatan manusia. Barang buatan manusia sehingga perlu di maintenance. Ada waktu di mana ketika ini sudah tidak bisa lagi, maka harus di disposal. Bisa jadi satu, kalau misalnya dari sisi trafo dulu mungkin tahun berapa ya? Tahun 2006 ya Pak atau 2007. Brawijaya itu gedung paling tinggi, gedung rektorat. Ya. Setelah itu zamannya Pak Yogi kalau tidak salah, itu mulai tinggi-tinggi gedungnya. Jadi saya awal kuliah di 2001 ini gedung paling tinggi itu lantai 3. Lantai 3 itu paling tinggi. Tapi begitu lulus enggak lama pagarnya diperbarui, terus gedungnya mulai tinggi-tinggi. Nah, dengan adanya peningkatan infrastruktur, mau enggak mau yang awalnya gedungnya cuma 3 lantai jadi 10 lantai. Awalnya AC-nya hanya 20 jadi nambah. Nah, dengan penambahan AC otomatis menambah kapasitas. Yang awalnya trafo kapasitasnya 100, kita perlu nambah nih jadi 200, kita perlu nambah nih jadi 300. Ya, ini salah satunya adalah kita disposal. Seperti itu, Pak. Gitu. Nah, ini yang dari sisi perencanaan kita harus ketika merencanakan sebuah sistem, kita harus berpikir secara keseluruhan. Bagaimana ketika dia didesain, terus dikonstruksi pekerjaannya, terus juga maintenance-nya memudahkan apa enggak, seperti itu. Dari sini ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan, santai aja. Karena ini saya mencoba pelan-pelan, karena ini berhubungan dengan teknik. Jadi saya berusaha untuk pelan-pelan dan teman-teman bisa memahami seperti itu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, saya lanjut.
Nanti pas giliran dikasih kuis bingung ya Pak? Kenapa? Gimana Pak? Nah ini enggak ada hitung-hitungan kok. Hitung-hitungannya nanti di teknik elektro aja. Lanjut. Enggak bisa ini. Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan, ini secara fundamental ya, bahwa kita membutuhkan data, informasi, dan pengetahuan. Artinya apa? Ketika kita merencanakan sesuatu, misalnya saya mau merencanakan listrik di perumahan Permata Jingga, Grand Permata Jingga, maka saya butuh data. Di sana itu berapa sih rencana rumah yang akan dibangun? Misalnya ada 1.000, dari 1.000 titiknya di mana saja? Titiknya ada di mana saja, itu akan menjadi informasi buat kita. Dengan kita tahu lokasi, jumlahnya berapa, persebarannya di mana, kita bisa menjadi knowledge buat kita. Untuk perumahan ini dibutuhkan 10 trafo, dibutuhkan jaringan sepanjang 3 kilo, dibutuhkan kabel tanah sepanjang 200 meter. Nah, seperti itu. Jadi fundamental artinya apa? Ketika kita mau merencanakan sebuah jaringan listrik, maka kita perlu data, informasi menjadi knowledge, dan dari data itu diolah menjadi sebuah keputusan atau decision making. Kita mau usulkan berapa. Dan juga perlu dipahami ketika kita merencanakan jaringan listrik, itu kan rata-rata sekarang itu 1.300 ya. 1.300, contoh saya pernah merencanakan di perumahan di dekat yang Ciputra itu, di mana Pak? Yang dekat lapangan perumahan Ciputra, di sini. Yang kudanya ada 7, iya. Tempat biasanya main lapangan voli itu, pertandingan. Hamid Rusdi. Di situ kan ada gor. Iya, ada gor. Nah, itu kalau kita merencanakan, itu kan perumahannya hampir mirip kayak Araya ya. Satu persilnya harganya paling murah tuh 800 juta Pak. Paling murah. Kita merencanakan bahwa di situ rumah mewah. Tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah ada, ketika rumah itu dibangun, maka tidak 100% penghuninya ada Pak. Jadi di sana, mohon maaf kalau saya bilang, yang menghuni adalah asisten rumah tangga Pak. Pembantu. Jadi bisa jadi untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga trafonya hanya 100 kVA Pak. Ya, bisa jadi ya. Karena apa? Karena tidak full digunakan Pak. Pemiliknya paling hanya sebulan sekali, 2 minggu sekali pas saat liburan. Gitu. Sehingga kita bisa merencanakan, untuk perumahan ini kita kasih trafo kapasitasnya 100 dulu. Walaupun kalau kita hitung, ini harus misalnya 315 kVA kayak gitu Pak. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah ada, kita bisa memperkirakan. Dari mana? Ya dari data ini Pak. Dari data menjadi sebuah informasi. Seperti itu. Iya. Apa resikonya? Misalnya kita mempunyai trafo 100 kVA. Tapi yang kita gunakan hanya beberapa watt. Kerugiannya di mana? Ada namanya rugi-rugi trafo Pak. Jadi trafo itu dibebani itu optimalnya 80% Pak. Jadi artinya kalau misalnya trafo distribusi itu ya, nggak apa-apa Pak. Jadi kalau seandainya dalam satu rumah trafonya itu 10 kVA,
Tetapi yang kita manfaatkan itu hanya beberapa watt saja. Itu ya Mas saya. Monggo. Baik, kalau dari sisi trafo ya, trafo itu ada namanya rugi-rugi trafo. Jadi artinya semacam kayak kendaraan ya, kendaraan itu kan kecepatannya sampai 200 ya Pak ya, apa 240 itu di apa? Di speedo. Tapi apakah ada yang sampai 240? Kan enggak ya. 140 itu udah banter dan itu biasanya di tol kayak gitu. Nah, trafo juga sama, artinya apa? Trafo itu punya beban optimum. Dia di optimum dibebani saat 80%, Pak. Jadi kalau misalnya 100 kVA, bebannya 80 kVA itu dia optimum. Gitu, Pak. Kalau kurang, rugi-ruginya ada lossesnya, Pak. Gitu. Kalau lebih, akibatnya bisa overload. Jadi gampangannya gini, misalnya dalam sebuah rumah ya, kapasitasnya itu kalau pengertiannya overload nih biar enggak bingung. Di rumah ini 1300 VA ya, volt ampere 1300. Nah 1300 VA ini setara dengan berapa watt? Ada yang tahu? 1300. Ini mohon maaf saya pakai rumus sedikit aja. P sama dengan V kali I ya. Ini daya. Ini tegangan. Ini arus. Nah, kalau dayanya 1300 kali tegangannya 220 kali arusnya. Nah, mohon maaf. Nah, misalnya arusnya kita pakai 6 ampere. Nanti saya jelaskan kenapa 6 ampere. Terus ada yang namanya cos pi. Cos pi itu biasanya 0,85. Nah, coba 220 kali ya, faktor daya. Betul. Jadi ini nanti satuannya menjadi watt. Gitu Pak. Bisa bantu berapa? $1.120 ya? 1.122, oke. Watt. Nah, ketika teman-teman punya rumah, sekarang di rumah itu ada apa? TV ya? Ini berapa watt? Kulkas? Berapa watt? 150? AC? AC ini mesin cuci? Apalagi setrika, lampu, dan lain-lain. Artinya apa? Kalau mau jujur ya, rumah yang tanpa AC dengan tidak sampai AC itu biaya listriknya jauh beda. Kenapa? Karena AC ini full dipakai 12 jam. Rata-rata. 600 watt itu kurang lebih kan 0,6 kWh. 0,6 ya. Artinya kalau dia 10 jam itu dia sudah make 6 kWh. 6 kWh. 1 kWh itu 1.400, anggaplah 1.500 ya biar gampang. Dikali 6 berapa? 1.500 kali 6, 9.000 ya? 9.000. Dikali 30 berapa? 270.000 ya? Jadi teman-teman yang kos-kosannya ada AC,
untuk bayar AC aja 270.000, hanya AC, belum yang lain. Jadi jangan kaget kalau loh kok bayaran listrik saya mahal, karena AC aja segini. Gitu. Ya. Ini saya balik lagi ke sini. Ketika ini dinyalakan bersamaan, maka otomatis dia minta tambah daya. Ya. Karena kalau dihitung ini jumlahnya sudah melebihi ini. Nah, ini tadi ketika dia jumlahnya ini sudah melebihi ini, MCB yang ada di rumah itu pasti jeglek gitu. Nah, makanya kalau teman-teman lihat di rumah itu ada MCB yang 2 ampere. 2 ampere itu kan 220 dikali 2. Ini setara dengan 450 VA. Ada 4 ampere itu setara dengan 900 VA. Ada yang 1300 setara dengan 6 ampere. Jadi pembatasnya itu adalah ini. Karena apa? Dayanya relatif sama. Tegangannya sama, 220. Jadi kalau di rumah itu ada pembatas. Pembatas itu untuk apa? Untuk melindungi. Jadi ketika dia bebannya berlebih, dia akan jeglek, dia akan putus. Gitu. Sama seperti trafo distribusi 100 kVA, begitu misalnya dalam satu tempat ini semuanya senang nonton bola, Pak. Begitu pas pertandingan Piala Dunia jam 10 malam semua menyalakan TV secara bersamaan. Maka otomatis bisa jadi pengaman trafonya itu putus. Mati lampu satu desa. Bisa jadi, itu pernah kejadian di Inggris. Nonton, sudah gitu menyalakan alat kopi bersamaan. Kan habis nonton sekalian ngopi ya. Itu peningkatan listrik itu akan drastis. Seperti itu. Jadi di Indonesia ini paling gampangnya adalah ketika listrik itu nyala secara drastis adalah jam 5. Jam 5 kenapa? Itu menyalakan lampu semuanya secara serentak. Lampu nyala, kulkas tetap nyala dan lain-lain. Nanti jam 9 secara berangsur-angsur ada yang sudah tidur, ada yang istirahat, itu mulai turun. Naik lagi kapan? Naik lagi menjelang subuh. Jam 5 yang mulai masak, yang mulai nyetrika, nanti berangsur-angsur pas mulai ngantar anak sekolah itu turun lagi. Seperti itu. Itu langgam karakteristik beban listrik kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan sampai dengan di sini? Silakan, santai aja. Iya, nggak apa-apa Pak, karena nggak ada yang nanya. Terima kasih Pak Heru. Jadi apakah benar begini, bahwa tarif listrik itu tidak konstan? Maksudnya pada jam-jam tertentu dia mahal, pada jam-jam tertentu dia murah. Baik. Apa benar? Untuk energinya, kilowatt jamnya. Ya. Terima kasih Pak Heru. Baik. Teman-teman bisa melihat kalau untuk rumah tangga tarif listrik itu sama. Dan itu ada terbuka, tulis saja tarif tenaga listrik rupiah per kWh. Di situ ada per 3 bulan selalu diinformasikan, kurang lebih 1.400 sekian. Itu. Yang berbeda adalah di dunia industri. Dunia industri itu kan sekali listrik itu kalau tidak salah, contohnya saya dulu di Gondang Wetan itu ada pelanggan industri, itu ada Mayora, ada Nestle, ada Otsuka. Ya, itu tarifnya berbeda. Dia berlangganan sangat besar. Itu langganannya kalau tidak salah ada yang 23 MVA, ada yang 5 MVA, ada yang 10 MVA. Itu megawatt. Nah, itu dia tarif listriknya ada kebijakan di mana ketika jam 10 malam sampai jam 5 pagi
itu tarifnya lebih murah, Pak. Iya, itu salah satu strategi supaya apa? Supaya yang namanya kita membangkitkan listrik, PLTA kapasitas misalnya 200 MVA, maka kan dia ini terus, Pak, menghasilkan segitu. Nah, cara yang digunakan adalah memberikan intensif atau tarif khusus kepada dunia industri. Sehingga kenapa dunia industri itu 24 jam, Pak, ada yang shift pagi, siang, malam. Salah satunya adalah strategi itu. Karena secara hitung-hitungan tarif di jam segitu itu murah. Tapi kalau rumah tangga flat gitu. Kecuali di luar negeri, Pak. Dia mengikuti pasar. Jadi kemarin perang Ukraina ya, Rusia, itu tarif di Jerman itu bisa 20 kali lipat, 30 kali lipat karena mengikuti pasar. Sedangkan kita sampai dengan sekarang tarif listrik masih ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Tarifnya sama. Tidak berbeda. Kenapa tiap bulan tarif listriknya berbeda? Karena makanya berbeda. Gitu. Berbeda. Paling gampangnya adalah satu rumah ada apa saja dihitung. Tadi seperti itu. Kalau pakai AC jangan berharap tagihannya 100.000. Bisa tagihannya 100.000? Bisa. Caranya apa? Enggak usah dinyalakan AC-nya. Jadi epok-epok punya. Nah. Tapi kalau secara hitung-hitungan aja udah kelihatan. Kalau AC-nya 4 watt, maka Anda harus membayar 270. Kalau ini 10 jam. Kalau dia 12 jam lebih, mungkin 300.000. Ya. Jadi kalau saya baru ngisi voucher 100.000 kok belum nyampe seminggu udah habis. Kalau pakai AC dinyalain. Apalagi AC-nya ditinggal kuliah, AC-nya tetap nyala, ya sudah. Jadi yang senang siapa? PLN, Pak. Gunakan listrik sebanyak-banyaknya. Gitu. Mohon maaf bercanda. Ada lagi yang mau didiskusikan? Bisa dilanjut, Pak? Maaf. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa ketika kita sudah punya decision making, bahwa kita juga punya kualitas data. Satu, data itu harus akurat. Artinya adalah ketika kita merencanakan listrik, kita harus tahu jumlahnya berapa. Jangan 5 tahun yang lalu sekian. Dengan sekarang ya akan berbeda datanya seperti itu. Sehingga data itu harus selalu diupdate. Gitu. Sekarang zamannya adalah zaman big data, di mana data itu sangat penting. Gitu. Jadi ya aplikasi-aplikasi teknologi sekarang itu memanfaatkan big data, memanfaatkan kebiasaan kita, gitu. Jadi paling gampangnya adalah teman-teman yang tidak punya motor siapa? Ada yang punya motor semua ya? Punya kendaraan bermotor. Paling gampang adalah Anda kalau mau belajar namanya aset manajemen ya. Bagaimana aset Anda itu Anda perlakukan sebaik mungkin. Mulailah dari sekarang dicatat. Dicatatnya apa? Pada tanggal 1 saya isi oli harga sekian. Olinya merek apa? Terus pada tanggal 10 ban saya gembes. Saya ini. Jadi nanti Anda punya data dalam 1 tahun untuk pemeliharaan motor itu berapa? Mulai dari ganti oli, terus ganti ban, terus ganti persneling yang lainnya. Itu akan melatih teman-teman bagaimana menganalisa data. Jadi mulailah dari yang kecil-kecil. Itu akan melatih. Saya sendiri pun mempraktekkan ketika rumah saya, di rumah itu saya praktekkan gimana ya, ternyata lampu bohlam saya ini sering mati, nggak nyampe setahun mati. Padahal saya memakai lampu yang mereknya
sudah tidak asing lagi gitu. Ternyata secara kualitas kurang bagus. Itu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan data. Dengan data tersebut sehingga saya bisa memutuskan bahwa saya tidak mau pakai lampu ini lagi. Kenapa? Karena ternyata gampang mati gitu. Walaupun itu merek terkenal, saya tidak menyebut, tapi sudah saya buktikan lampu merek tersebut yang sangat terkenal itu ternyata kualitasnya kurang bagus kayak gitu. Itu berdasarkan data yang saya ambil. Jadi setiap tahun tuh kita coba tulis pakai lampu A. Ternyata lampu A ini sering mati Pak, nggak nyampe setahun. Saya coba lampu B yang mungkin tidak diiklankan atau apa, malah awet Pak. Gitu. Jadi itu terbukti. Gitu. Jadi dari situ nanti teman-teman akan punya, oh berdasarkan historis data ini seperti ini. Jadi ada kita punya keputusan yang bukan berdasarkan feeling, tapi runtutan data yang sudah kita lakukan. Balik lagi Pak tadi. Kemudian keunikan dalam hal ini adalah bahwa ketika kita memiliki data lebih dari satu, maka data itu harus punya kode. Paling gampangnya adalah setiap teman-teman di rumah memiliki ID PEL atau ID listrik yang berbeda-beda. Itu untuk memudahkan. Artinya jangan sampai dibilang, PLN seperti paranormal ya. Begitu diklik datanya langsung tahu lokasi pelanggannya di mana. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah punya data. Ketika Anda berlangganan listrik, petugas sudah men-tagging. Di-tagging koordinatnya di sini. Tujuannya apa? Ketika ada kerusakan, ada laporan, PLN menggunakan data tersebut. Datanya apa? Kata kuncinya ID pelanggan. Begitu diketik, maka langsung ketahuan. Oh, alamatnya di Gria Santa, alamatnya di Dinoyo. Lebih spesifik lagi adalah titik koordinatnya. Titik koordinatnya langsung. Nah, itu untuk memudahkan. Satu itu. Kedua, dalam hal seperti ini di lain waktu ada juga kita punya data tapi ada yang mohon maaf menyalahgunakan. Tiba-tiba awalnya KWH-nya di titik A, tiba-tiba pindah Pak ke titik B. Itu bisa terdeteksi. Oleh siapa? Oleh petugas kita yang setiap bulan mengecek. Pak, ternyata KWH meter Bapak yang ada di titik A, ini pindah Pak ke titik B. Nah, itu kan sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena tarif rumah tangga dengan tarif bisnis, dengan tarif industri itu berbeda. Ya. Datanya ada di Google semua. Seperti itu. Silakan Pak, kalau nggak ada yang tanya. Kayaknya udah mau tanya lagi. Enggak apa-apa Pak. Oh silakan Pak, dipersilakan. Ada yang tanya Pak? Monggo, monggo. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Syakira. Ya. Saya izin bertanya, rumah saya kan kebetulan pakai listriknya tuh masih pasca bayar. Terus dulu waktu masih belum ditempatin, masih ditinggal tuh kan waktu bayar ke Bapak PLN tuh dikasih tahu kalau misalkan mending pakai listrik yang pulsa aja karena lebih murah. Nah itu saya mau tanya apakah benar, terus perbedaan mekanisme dari listrik pulsa sama listrik pasca bayar tuh di mana ya Pak? Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi yang listrik pasca bayar itu adalah teman-teman make dulu kemudian bayar di kemudian hari. Nah, cara bayarnya bagaimana? Jadi ceritanya ketika teman-teman menggunakan listrik ya, itu ada jadwal petugas melakukan pengecekan. Jadi bisa jadi di tempat Bapak Ibu
setiap, jadi proses pengecekan listrik itu antara tanggal 20 sampai tanggal akhir bulan, 30 atau 31. Ya, nah nanti akan dicek pemakaian setiap bulannya berapa. Itu berdasarkan apa? Misalnya awalnya 101, kemudian stand akhir listriknya 1052. Artinya ini kepake 51 kWh. Seperti itu. Jadi setiap bulannya petugas melakukan pencatatan. Gitu ya. Nah, atas dasar itulah nanti ada tagihan listrik berdasarkan pemakaian plus, jadi teman-teman patut berbangga karena teman-teman juga ikut andil dalam penerangan jalan umum. Ya, itu teman-teman bayar. Jadi kalau ikhlas pahalanya mengalir terus. Gitu. Kenapa? Penerangan jalan umum PLN itu harus menyetor ke Pemda sebesar sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Dalam hal ini 5-10% ya, sesuai dengan peraturan masing-masing. Satu itu, artinya kalau pasca bayar, ini ada petugas dan tiap bulan nanti dibayar. Nah, lebih dari tanggal 20, biasanya nanti ada peringatan kalau tidak bayar diputus sementara. Gitu. Nah, teknologinya yang pasca bayar, ada yang menggunakan piringan, dia menghitung analog, ada yang juga sudah digital. Perbedaannya dengan prabayar, kalau prabayar adalah kita deposit dulu. Kita bayar dulu. Kita bayar, kita beli 100.000, maka nanti akan dapat sekian kWh. Gitu. Misalnya kita beli 100.000, maka misalnya dapat 64 kWh. Nah, ini paling gampang adalah, paling gampangnya, teman-teman besok jam 8 dicek, dari 64 kWh, jam 8 pagi sisanya tinggal berapa? Misalnya 62. Terus besok lagi dicek jam 8 pagi sisanya tinggal 60. Jam 8 sisanya tinggal 57. Di rata-rata aja, berarti setiap hari pemakaian saya sekian kWh. Itu bisa. Gitu. Yang pasca bisa. Caranya apa? Dilihat jam yang sama, jam 8 1001, besoknya jadi 1005 misalnya. Itu pemakaiannya bisa dilihat. Nah, apa sih keuntungannya dengan prabayar? Keuntungannya prabayar adalah ketika teman-teman punya rumah dan tidak ditempati, 1 tahun tidak ditempati, listrik dimatikan, maka KWH-nya tidak berkurang. Tapi kalau teman-teman pakai pasca bayar, tiap bulan mau nggak mau ada biaya abodemen. Ya, misalnya 1.300 kalau nggak salah 60.000 apa 70.000 per bulan. Pakai nggak pakai bayar. Gitu. Kenapa? Karena PLN juga menggunakan petugas untuk jalan, untuk ini ada biaya maintenance yang tadi disebutkan, operation and maintenance. Ada biaya untuk itu, salah satunya. Gitu. Bagaimana Mbak? Cukup jelas? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, silakan Mas. Ya. Pak izin bertanya, kita Ya. tahu bahwa PLN merupakan salah satu perusahaan yang memonopoli distribusi listrik dari negara. Nah, kan kemarin saya melihat bahwa berita itu PLN merugi sampai 500 triliun. Nah, Ya. itu menurut Bapak penyebabnya apa ya? Oke, baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya bagus sekali, tapi ini perlu saya sampaikan ya. Satu, PLN itu bukan perusahaan monopoli. Itu saya kasih tahu. Kenapa? Kalau teman-teman mau tahu, di Cikarang itu ada namanya PT Cikarang Listrik Indo. Jadi semua pabrik di Cikarang itu belinya di sana. Terus di Pierre, di beberapa tempat itu
Jadi kalau di total teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Ketenagalistrikan wilayah usaha kelistrikan. Ya, wilayah usaha kelistrikan itu kurang lebih ada 54 usaha listrik di Indonesia. Tapi memang gaungnya seolah-olah PLN itu memonopoli. Ya, jadi saya sampaikan tidak dimonopoli. Tapi prinsip orang dagang adalah cari yang menguntungkan. Ya. Kenapa? PLN itu perusahaan pemerintah dan wajib melistriki seluruh negeri. Contoh, kalau gampangannya gini, Bapak membeli semen di sini berapa? 50.000 ya? Apa 60.000 ya satu sak? Di Maluku, di Papua harga semen berapa? Sampai 500.000, 400.000. Yang jelas harganya tidak 50.000 kan? Ada plus biaya ya. Tapi apakah bisa PLN melakukan harga listrik per kWh di sini 1.500, terus di luar Jawa dikasih harga 20.000? Bisa diprotes. Nah, ini saya jawab kenapa kok bisa. Jadi gini, paling gampang di Pulau Kangean, pernah dengar Kangean? Dia masih di Madura ya. Pulau Kangean itu kalau tidak salah dia pakai yang namanya PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Ini misalnya PLTD ini setiap harinya dia 13 ton. Nah 13 ton itu kan sama dengan, ya dia ya makan bahan bakar 13.000 liter ya. Nah kalau harga solar itu berapa 1 liter sekarang? 15.000, anggaplah. Sekarang kalau 13.000 dikali 15.000 ini berapa? Berapa? 195. Ini dikali 30 berapa? 5850. Nolnya tambah 3 ya. Gini. Berarti setiap bulan PLN itu, ini kalau harganya segini ya, itu mengeluarkan biaya 5,8 M untuk sebuah pulau namanya Pulau Kangean. Nah, kalau Kangean itu dihuni oleh 500 kakak, kepala keluarga, satu rumah rata-rata tagihan listriknya berapa paling besar? 300.000 gitu ya. 300.000 kali 500 berapa? Ini. Berarti PLN hanya dapat 150 juta setiap bulan, tapi pengeluarannya 5,8 miliar. Tahu ya? Artinya apa? Mau tidak mau kita harus melistriki kepulauan-kepulauan terkecil yang tidak dijamah oleh wilayah usaha atau perusahaan listrik swasta. Kenapa? Karena salah satunya adalah PLN harus melistriki kepulauan-kepulauan seperti itu. Jadi di Jawa atau di sini mungkin diuntung atau dianggaplah di Brawijaya penjualan listrik kita untung, tapi sebagian keuntungan kita harus menutupi ini. Nah, apakah ada perusahaan swasta yang mau seperti ini? Dia menghasilkan 150 juta tapi tiap bulan harus mengeluarkan 5,8 M. Nah, paling gampangannya adalah kalau mau dicoba, Bapak Ibu beli genset setiap harinya habis berapa solarnya? Bandingkan dengan nanti dikali 1 bulan listriknya habis berapa. Nah, gitu ya. Nah ini nanti ada peluang
ketika teman-teman bisa mengubah energi terbarukan dalam hal ini misalnya biomas, ada teknologi misalnya menggunakan limbah cangkang sawit, atau ini kalorinya setara dengan batu bara. Di satu pulau ini ada sekian kakak, proyeksi 5 tahun ke depan jumlah kakaknya tidak bertambah secara signifikan. Kita bisa memprediksi ada pembangkit listrik biomas misalnya sebesar 1 mega bisa untuk 10 tahun. Ya. Sehingga berapa, nanti kan harus dihitung berapa tiap hari yang harus disuplai untuk pembangkit listrik biomas tersebut. Gitu. Jadi nanti kita akan berpikir bagaimana ya melistriki satu pulau yang secara kakak itu tidak banyak. Caranya, salah satu caranya bisa dengan surya. Kalau surya keterbatasannya apa? Nyalanya hanya di pagi sampai sore, malam padahal jam 5 lah listrik digunakan paling banyak. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa, bisa nih kita bikin pembangkit listrik tenaga biomas. Gitu. Monggo Pak, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Jelas? Apa kurang? Cukup ya? Oke, monggo Pak. Mengomentari tenaga listrik biomas tadi Pak, sebetulnya kita di bidang pertanian itu sudah ada, itu di pabrik gula. Di pabrik gula itu kan sepan tebu atau bagas, itu yang digunakan untuk menggodok ketel, untuk ketel, kemudian ya itu digunakan untuk listrik. Nah, cuma permasalahannya kalau di dunia pertanian itu yang namanya biomas itu sesuatu yang mahal, karena itu sumber bahan organik. Nah itu seharusnya ya apa yang terjadi di pabrik gula itu seharusnya itu dikembalikan ke lahan. Kemudian baru dia mengambil energi lain untuk yang digunakan untuk proses penggilingan dan lain sebagainya. Kalau di pertanian seperti itu. Tapi saya nggak tahu program nasional seperti apa. Iya. Saya nggak tahu. Di PLN kita mengenalnya dengan nama captive power. Apa itu captive power? Itu sebuah industri, dia melakukan pembakaran di mana pembakaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Seperti itu Pak. Dan itu diatur di undang-undang. Jadi kayak pembakaran gula, terus yang produksi mecin ya Pak ya. Itu bisa menghasilkan listrik sampai 5 megawatt. Bisa. Sehingga dia bisa menjual ke PLN. Bisa menjual ke PLN melalui MOU, perjanjian jual beli tenaga listrik, itu bisa dibeli dan dimanfaatkan Pak. Artinya panas uapnya itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sebutannya captive power. Itu ada. Kan permasalahannya adalah di Jawa itu sudah surplus. Ada enggak pabrik gula misalnya di Pulau Kangean, di Pulau Bawean, di Pulau Sapapan? Kalau itu ada, itu sangat bermanfaat. Dia memproduksi gula, terus panasnya dimanfaatkan untuk listrik. Kan permasalahannya di situ. Jadi permasalahan kita adalah negaranya kepulauan dan hampir semua pulau-pulau itu ada penghuninya. Itu yang harus dilistriki gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Kita lanjut ya. Monggo, silakan Mas, dilanjut. Ya, ini selain keunikan, ketepatan waktu, kelempakan, validasi dan konsistensi. Tadi sudah saya ceritakan secara garis besar, dilanjut saja. Nah ini kita baru distribusi tenaga listrik. Nah ini baru kita ceritakan bagaimana sih listrik itu sampai ke rumah. Nah ini ada pembangkit. Pembangkit itu bisa pembangkit listrik tenaga air, bisa pembangkit listrik tenaga angin, bisa pembangkit listrik tenaga uap melalui pembakaran batu bara, bisa biomas dan lain-lain sebagainya. Nah,
dari pembangkit ini dialirkan ke transmisi. Namanya di sini nih ada gardu induk di sini ya. Di sini gardu induk. Kalau teman-teman bisa melihat di sini nih ada tower-tower besar, itu bisa saja bertegangan 150 kV, bisa 250, bisa 500 kV. Gitu. Nah, kapasitasnya kalau teman-teman jalan ke Sengkaling itu ada di kanan jalan kalau daerah sini, ada juga di Blimbing, itu tulisannya gardu induk Sengkaling. Nah, di Sengkaling itu dia ada 3 kali 60 kalau tidak salah, 3 kali 60 kapasitasnya. Kalau belum di upgrade ya, 3 kali 60 ini yang menyalurkan listrik ke Batu dan Malang. Gitu. Jadi di Malang sendiri secara keseluruhan ada 14 gardu induk. Salah satunya Sengkaling, kemudian ada Blimbing, ada Pakis, ada Kebonagung. Pembangkitnya dari mana? Dari Karangkates, PLTA. Terus ada juga yang kecil-kecil di Dampit, pembangkit listrik mikrohidro. Terus ada juga yang dia berhubungan kayak di Pasuruan itu ada di Grati, dia menggunakan batu bara, pembangkit listrik batu bara. Terus di Probolinggo di Python, ada Python 1, Python 2 dan lain-lain. Kemudian dari sini dialirkan ini dari yang awalnya 150 kVA atau 250 atau 500 diturunkan menjadi 20.000 volt atau 20 kV. Nah, saya ini dari awal masuk, nah dari sini saya konsentrasinya di 20 kV sampai 220 sampai rumah. Begitu. Nah, ya. Saluran udara tegangan tinggi. Ini Pak, transmisi. Ya, jadi di sini ada namanya SUTET, saluran udara tegangan tinggi atau mohon maaf Pak. Kalau SUTT saluran udara tegangan tinggi, kalau SUTET saluran udara ekstra tinggi 500 kV. Iya. Kalau di sini ada namanya SUTM, saluran udara tegangan menengah 20 kV. Ada juga SKUTM, saluran kabel udara tegangan menengah, sama 20 kV tapi bentuknya dia kayak kabel warna hitam. Kalau yang SUTM itu 3 yang di tiang-tiang. Nah kalau SKUTM itu kayak kabel tapi berpilin ya kayak di sini nih kabel gini, tapi ini tegangannya 20 kV. Gitu. Ada SKTM, saluran kabel yang di bawah tanah. Itu SKTM. Ada lagi SKLTM, saluran kabel laut tegangan menengah. Ada juga yang kabel laut tegangan tinggi, contohnya yang dari Palembang ke Bangka Belitung. Terus yang Jawa Madura, terus Jawa ke Bali itu kabel laut. Seperti itu. Kemudian dari sini dialirkan ada trafo, trafonya ada di tiang-tiang. Kalau di sini ada yang di tiang kayaknya nggak ada ya. Semuanya masuk di gardu, namanya gardu beton. Nah di dalam gardu beton itu ada trafo. Gardu beton itu minimal ukurannya 4 kali 5. 4 kali 5 meter gitu. 4 kali 5 meter, nanti dari keluaran trafo inilah kita mendistribusikan listrik sampai ke rumah-rumah yang tegangannya 220 seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Pak terkait bagaimana listrik itu dari pembangkit sampai ke rumah, sampai ke kos-kosan? Silakan.
Monggo Pak. Kembali ke Pak salur dari sumbernya. Di sini kan ada yang dari Karangkates, kemudian ada yang dari Python, kemudian dari yang kecil-kecil PLTD dan lain PL batubara tadi ya. Nah, itu terintegrasi di mana Pak? Apakah dia satu produk, satu sumber ini punya wilayah sendiri, Python punya wilayah sendiri, atau itu diintegrasikan dulu baru didistribusikan? Jadi masing-masing pembangkit itu dia nanti ada trafo ini yang untuk menaikkan tegangannya ke 150, 250 atau 500. Nah, dia terintegrasi di sutet ini, Pak. Iya. Jadi kayak Jawa Timur, saat saya masih di Jawa Timur itu kelebihan 1200 MW. Itu bisa kita suplai ke Jawa Tengah. Seperti itu, Pak. Ya, Jawa Timur jualan ke Jawa Tengah, tapi tidak berupa uang. Pindah nota aja, nota buku. Gitu. Ya, jadi satu. Namanya saluran transmisi. Jadi gini, bayangannya gini, kalau teman-teman di rumah-rumah itu kan kabelnya itu ketebalannya kalau nggak salah 1,5 mili ya, atau 2 mili ya, atau 2,5 mili. Itu berhubungan dengan kapasitas arus listrik yang bisa dilalui. Contoh misalnya kabel dengan kapasitas 2 mili, maka dia bisa dialiri listrik misalnya sampai dengan 6 ampere. 6 ampere itu kali 220 sampai 1300 misalnya Pak. Artinya apa? Apabila ada arus listrik yang lebih dari 6 ampere, maka kabel ini akan kebakar Pak. Gitu. Jadi teman-teman, nah ini yang perlu juga dipahami oleh teman-teman ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang rumahnya listriknya itu model industrial? Ada? Industrial tuh kayak di kafe-kafe ada pipa segala macamnya, saluran kabelnya tuh di luar. Nggak ada ya? Rata-rata saluran kabelnya ada di dalam, tertanam. Nah, yang namanya kabel ini ada umur. Rata-rata 10 sampai 20 tahun ya. Ada SNI-nya di situ disebutkan. Nah, ini kan buatan manusia. Terus yang namanya listrik itu efeknya itu panas. Panas, adem. Kira-kira ketika dia sudah 20 tahun, kabel listriknya tuh gimana? Sudah mulai retas ya Pak. Apalagi di dalam ternyata ada tikus, ada yang lain, ada yang grogotin. Makanya ada berita, ada kebakaran di mana. Coba dilihat rumahnya itu udah berapa tahun. Terus kira-kira ketika rumah Anda sudah 15 tahun atau 20 tahun, diganti enggak kabelnya? Ada yang ganti enggak? Enggak ada kan? Terus kalau rusak, jangan berpikir teman-teman petugas PLN itu langsung paham. Kenapa? Petugas PLN itu bukan paranormal. Ketika datang langsung tahu, oh ini jalurnya ke sini-sini. Enggak. Gitu. Harus ditelusuri, dia harus naik dulu. Nah kalau kesulitan, mau nggak mau bobok, dibongkarlah temboknya, dibongkar semuanya, segala macam. Nah itu yang perlu dipikirkan. Anda akan kalau punya rumah dan paling bagus adalah rumah tersebut dilengkapi dengan satu, jalur kabelnya kemana, ya. Kedua, jalur airnya kemana, ya. Terus jalur buangan air bersih dan air kotornya kemana. Itu akan memudahkan teman-teman dalam pemeliharaan rumah. Yakin. Kalau ini nanti dicoba kalau sudah punya rumah,
nggak tahu jalur listriknya, nggak tahu jalur airnya, itu bisa berakibat fatal. Karena apa? Air dengan listrik itu musuhan. Ya, kalau kabel kena air otomatis nyetrum. Itu artinya apa? Itu untuk memudahkan dalam hal pemeliharaan di kemudian hari. Yang namanya listrik kadang-kadang putus, kadang-kadang perlu perbaikan. Karena gini ya, listrik itu ketika dipanasi dia akan panas adem itu lama-lama bisa kendor. Seperti itu. Oke, Pak. Siap. Baik, ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait kelistrikan? Ini mumpung tadi bahasnya terkait kelistrikan rumah, monggo. Ada yang mau didiskusikan, bebas-bebas saja. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, dilanjut. Nah, jadi di dalam sistem distribusi ini ada bagian dari jaringan listrik besar yang terdiri dari semua infrastruktur fisik hilir, mulai dari antarmuka transmisi dan distribusi. Seperti tadi ya. Mulai dari pembangkit sampai dia dilistriki. Tujuannya untuk apa? Merencanakan dan mengembangkan sistem distribusi untuk menyediakan energi listrik yang berkualitas. Jadi listrik itu sebetulnya sama seperti air ya. Bagaimana? Ketika kita misalnya ada di satu titik sini, air dengan pipa-nya besar. Nah, kira-kira kalau dia tidak di maintenance atau didesain dengan bagus, orang yang rumahnya di batu akan dapat air seberapa, gitu ya. Sehingga kita perlu merancang, mendesain listrik itu supaya kualitasnya semua bagus, menerima dengan tegangan yang sama yaitu 220. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Monggo, tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, dalam merencanakan listrik, satu yang perlu kita perhatikan adalah SAIDI. SAIDI itu adalah pemadaman. SAIDI juga pemadaman, bedanya adalah F itu frekuensi, berapa kali dalam 1 tahun mengalami gangguan listrik. Kalau D itu durasi, ketika gangguan lamanya berapa lama, gitu. Artinya apa? Ketika kita merencanakan sebuah jaringan listrik, apakah dia mau kabel tanah atau udara? Jadi kalau udara maka kita harus bisa memaintenance di mana jangan sampai listrik itu kena jaringan pohon. Ya, ini yang saya bilang sebetulnya ada peluang dari teman-teman yang bisa bermanfaat. Kenapa? Selama ini kalau teman-teman perhatikan di jalan-jalan yang ada tiang listriknya, pohon itu tumbuh tidak sempurna. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Jadi kalau ada jaringan listrik ya, terus di sini ada pohon, ini ada jaringan listrik, terus di sini ada pohon, itu kemungkinan besar sama petugas itu yang mendekati listriknya itu dipangkas. Karena begitu kena pohon padam. Gitu. Sehingga kalau bisa dibilang pertumbuhannya ini sebelah. Nah, peluangnya apa? Kalau teman-teman bisa merencanakan atau membuat pohon yang bisa bermanfaat dalam artian dia menyerap karbon dioksida seperti yang sekarang, tapi tumbuhnya tidak ke atas, itu akan sangat bermanfaat. Pengganti pohon, misalnya pohon A sebagai pengganti pohon di sepanjang jalan. Itu kalau memang ada punya penelitian itu sangat bagus. Kenapa? Antara pohon dengan listrik itu
pasti tidak bisa. Jadi kalau dia kena pohon listrik itu otomatis padam. Kenapa? 20.000 volt bertemu dengan pohon itu dia akan trip atau terjadi gangguan. Kalau tidak, kenapa? Itu membahayakan orang yang di dekat situ bisa kesetrum dan meninggal dunia. Sehingga dia akan proteksinya akan bekerja trip atau gangguan. Nah, kalau teman-teman bisa membuat pohon itu tetap tumbuh tapi tingginya tidak setinggi jaringan listrik, itu akan sangat bermanfaat. Bermanfaat di mana? Teman-teman, ada yang dari Kalimantan? Oke. Ada yang dari Sumatera? Oke, Sulawesi? Nah, rata-rata di daerah itu banyak ditanami sawit, jati, ya, karet, yang semuanya itu bernilai ekonomis. Nah, kalau teman-teman bisa bikin pohon yang punya nilai ekonomis tetapi aman terhadap listrik, itu sangat bermanfaat. Cluenya itu. Itu bisa menjadi bahan skripsi teman-teman. Oh, saya punya jenis pohon A, ini bisa nih kita gunakan, masyarakatnya tetap bisa. Terus kelistrikannya juga tetap nyala. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Mengingatkan saja Pak, kurang 7 menit lagi. Oh, kurang 7 menit. Nggih. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kedua, stabilitas. Artinya apa? Ketika kita menyalurkan tenaga listrik, dia harus stabil. Stabilnya apa? Jangan sampai tegangannya naik, tegangannya turun tiba-tiba. Maka di PLN itu ada namanya alat yang berfungsi untuk menstabilkan listrik. Jadi kalau teman-teman biasanya di rumah ada perangkat yang sensitif, itu namanya pakai stafol ya. Stafol itu fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Supaya apa? Laptop atau komputer teman-teman tidak cepat rusak. Di PLN pun sama. Ketika kita pakai tegangan 220, di pembangkit kita dijaga frekuensinya di 50 Hz. Naiknya itu 50,5, turunnya 49,5. Begitu dia turun di bawah 49,5, maka secara otomatis trip atau dipadamkan. Untuk apa fungsinya? Untuk menjaga supaya peralatan di rumah tidak rusak. Gitu ya. Itu namanya brown out. Dia frekuensinya turun, maka harus sebagian ada yang padam. Gitu. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilanjut, Pak? Frekuensi, oh ya, lanjut aja. Nah, ketika kita merencanakan jaringan listrik, satu adalah panjang jaringan. Tadi yang saya bilang, kita harus merencanakan sesuai, jangan sampai terlalu panjang sumber listriknya dari sini untuk melistriki di Unoyo, maka nanti tegangannya atau lampunya redup. Kalau kita seperti itu, paling gampangnya adalah percobaannya teman-teman bikin colokan, satu colokannya panjangnya 3 meter sama colokannya panjangnya 10 meter. Nyalakan lampu itu akan nampak. Listrik itu yang 3 meter itu lebih terang daripada yang 100 meter. Itu paling gampang. Nanti bisa dirubah. Kemudian konfigurasi. Nah, konfigurasi listrik itu ada yang dia tadi ketika kita punya gardu distribusi ya, bentuknya seperti ini. Kita mau menyalurkan listrik panjangnya seperti ini, terus baru di sini ada rumah. Atau di sini ada rumah. Di sini misalnya ada rumah, kita taruh listrik di tengah-tengahnya gardu. Terus ini 500 meter, ini 500 meter, ini 500 meter. Itu juga berpengaruh. Artinya kalau kita merencanakan jaringan dengan bagus, maka kualitas listrik yang akan diterima juga
bagus. Balik lagi Mas ke yang tadi. Susut, tadi yang saya bilang, kalau kita merencanakan jaringan listrik terlalu panjang, maka akan ada rugi. Kita menyebutnya susut, sama seperti air. Kalau saya mengalirkan air dari sini, panjangnya sampai di Noyo, maka yang di Noyo hanya dapat tetes-tetesnya ya. Kayak gitu. Makanya ada strategi bagaimana kita melistriki. Terakhir adalah listrik desa. Kenapa? Di desa itu perlu dilistriki. Kenapa PLN perusahaan monopoli kok laporannya rugi? Ya, karena kita harus melistriki desa. Berarti sebagian keuntungan yang diterima PLN harus mensubsidi di tempat lain. Gitu. Kalau tidak percaya gampang, teman-teman belilah genset, lakukan percobaan selama seminggu, berapa genset atau BBM yang teman-teman keluarkan, sebanding enggak dengan yang biaya listrik. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ini saya kembalikan ya Pak, cukup ya, kita lanjutkan besok. Nanti kita besok lebih ini ya, mengarah ke pembangkit listrik tenaga biomas untuk yang berhubungan dengan pertanian. Minggu depannya adalah pemanfaatan listrik dalam bidang pertanian di hari Jumat. Jadi teman-teman tidak usah berpikir wah atau apa, ada yang simpel-simpel saja tapi bisa bermanfaat gitu. Cluenya adalah ada satu dosen, nggak tahu di sini ya, Pak siapa, dia menciptakan ini susu listrik. Mas Adi. Enggak di sini ya? Oh, bukan dosen sini ya? Oh, tak pikir ini. Ngajar juga atau entrepreneur? Entrepreneur ya. Saya pernah ngundang beliau untuk jadi pembicara di PLN S2JB. Jadi dia memanfaatkan listrik untuk membunuh bakteri dengan tegangan tertentu. Dan itu menjadi nilai plus. Kalau cari di Google ada patennya, itu kalau nggak salah dibeli 5M kalau nggak salah, sama perusahaan Korea. Jadi teman-teman nggak usah kita harus canggih, modern segala macam, enggak. Sesuatu yang kecil tapi bisa bermanfaat buat masyarakat dan dikembangkan menjadi teknologi tepat guna, itu akan bermanfaat. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Kita lanjutkan besok jam 7:30 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa pada sore hari ini dari pemateri Bapak Heru Purnomo STMT. Semoga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kemudian para dosen dan juga mahasiswa yang telah menyimak acara sore hari ini hingga akhir acara ini. Baik, saya Sidki Kaspil Hilmi pamit undur diri, sekaligus mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.